Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan personel untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Keputusan ini memicu polemik karena dinilai TNI masuk ke ranah penegakan hukum sipil. Sore ini kita akan membahasnya dengan Kapus Pen TNI Maijen Christomey Sianturi, ada mantan Kabais TNI Laksda Purnawirawan Soleman Ponto, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Saya ke Pak Christomey terlebih dahulu ya. Pak Christomey, Baik Mbak. Banyak isu ini di TNI akhir-akhir ini ya. Pak Christomey, apa alasan Panglima TNI mengerahkan personil untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia? Apakah memang ada situasi genting sehingga TNI sampai harus turun tangan, Pak Christomey? Ya, perlu kita jelaskan. Karena orang akan bertanya apa sih dasar hukum dari perbantuan TNI kepada kejaksaan gitu ya. Mari kita berbicara kepada undang-undang dulu ya. Dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan juga telah diatur dalam undang-undang itu kan. Kemudian ditindaklanjuti lagi Mbak dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya ada pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi. Nah itu berangkat dari undang-undang kejaksaannya dulu ya. Kemudian lagi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya, di pasal 47 adalah penempatan prajurit aktif di Kejaksaan RI gitu ya. Lalu kita lagi turunan di bawahnya, ada nota kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI. Itu nomor kerjasama atau KERMA, /17, /4, Romawi, /2018. Tentang kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Itu di tahun 2018. Kemudian diperbarui lagi di tahun 2020 dengan nomor NIK, /21, /11 Romawi, /2020, TNI. Perubahan atas nota kesepahaman tanggal 2018 tadi. Nah, diperbarui lagi pada tahun 2023 dengan nota kesepahaman nomor NK 6 /4 Romawi /2003 TNI gitu ya. Nah, itulah di situ ada 8 ruang lingkup kerjasama yang dikerjasamakan antara TNI dengan kejaksaan. Poinnya adalah poin yang nomor 5 misalnya. Kalau poin nomor 3 tentang penugasan prajurit di lingkungan Kejaksaan RI, serta yang kelima adalah dukungan bantuan personil kepada kejaksaan melaksanakan tugas-tugasnya di bidang kejaksaan gitu Mbak ya. Itu dulu kita perkata dasar hukumnya Mbak. Pak Christomey, berarti berdasarkan landasan hukum atau aturan hukum memang tidak ada yang dilanggar. Tapi pertanyaan saya, apakah ada situasi yang genting sehingga sampai TNI harus mengerahkan personil menjaga Kajati dan Kajari seluruh Indonesia? Meskipun tadi Anda mengatakan ini adalah kerjasama, ada landasan hukumnya, tapi apakah memang situasinya segenting itu sampai TNI harus turun tangan? Nah, nanti kita kembalikan lagi. Itu kan adalah mengakomodir perjanjian dari pengejauhan tanah atau implementasi dari nota kesepahaman tadi. Nah, sekarang kita kembalikan kejaksaan. Perlu nggak itu ada kebutuhan personel tadi untuk pengamanannya? Kan masing-masing Kajati, masing-masing Kajari mempunyai ancaman, mempunyai tugas yang menghadapi tugas yang berbeda-beda. Kajari A dan Kajari B belum tentu sama. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kejaksaan itu, Kajari atau Kajati, butuh nggak personel TNI? Kalau memang butuh, sudah ada dasar hukumnya untuk menggerakkan itu. Sesuai dengan ST kemarin misalnya, untuk Kajari misalnya diperbolehkan sampai 1 regu atau 10 orang. Untuk Kajati misalnya diperbolehkan sampai 1 ton atau 30 orang. Tapi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kajati Jakarta dengan Kajati di Medan pasti berbeda kebutuhannya. Ya, tugas yang sedang dialami juga sedang investigasi juga berbeda gitu ya. Jadi kan kalau emang butuh, sekarang ini sedang menginvestigasi kasus yang besar, yang membutuhkan kira-kira ancaman yang besar. Nah, itu tadi sesuai dengan kebutuhan dari kejaksaan gitu Mbak ya. Baik, Pak Christomey, kalau dari penjelasan Anda berarti ini memang permintaan dari Kejaksaan Agung ya? Karena mereka sedang mengusut kasus besar begitu, butuh perlindungan, butuh dukungan. Begitu ya Pak Christomey ya? Kalau urgensinya apa, ancaman apa, silakan tanya ke kejaksaan. Nah, tapi ini memang permintaan dari Kejagung ya kepada TNI ya Pak Christomey? Kejaksaan, iya betul. Sesuai dengan nota kesepahaman antara TNI dengan kejaksaan tadi gitu Mbak. Ketika Kejaksaan Agung meminta backup atau dukungan dari TNI, mereka kan pasti menjelaskan, kami sedang mengalami situasi yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja, kami butuh dukungan pengamanan. Berarti memang saat ini situasinya cukup genting bagi Kejaksaan.
Pak Christome, masa Kejaksaan nggak menyampaikan itu ke teman-teman di TNI? Kan tadi saya sudah bilang, nota kesepahaman ini dari 2018 loh Mbak, sampai hari 2025, 7 tahun loh. Yang gitu, saya sudah ada. Kemarin tadi juga kita lihat ada di YouTube tuh Kompas, kalau nggak salah itu, Profesor Kompas, dia di Kajati Jakarta, dia bahkan mewawancari pamdalnya Kajati itu. Kalau sudah ada 4 tahun yang lalu Pak personel TNI di sini, kenapa baru hari ini ributnya gitu ya? Karena kan TR-nya baru keluar ini untuk penegasan, meskipun itu sudah berjalan sejak 2018, tapi TR resminya atau telegram resminya baru keluar untuk ke seluruh Kajati dan Kajari. Yang sampai keluar itu baru sekarang. Sebenarnya sudah ada, yang dulu juga ada gitu loh. Ini yang pas 1 Mei ini gitu Mbak. Baik. Nah tahun 2025 gitu ya. Itu yang perlu dipahami bersama. Ya, saya mau ke Mas Usman ya. Mas Usman, kalau menurut klaimnya Pak Christome, tidak ada aturan hukum yang dilanggar berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan juga Undang-Undang TNI yang baru. Tapi beberapa koalisi masyarakat sipil menyoroti dan tetap berpegang bahwa penempatan personil TNI menjaga keamanan Kejati dan Kajari ini melanggar Undang-Undang TNI. Begitu aturan hukumnya, Mas Usman? Iya, pertama saya mohon maaf suasana agak ramai di kampus ini. Tapi saya sebenarnya berharap Pak Christome menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI. Misalnya Undang-Undang Pertahanan Negara atau Undang-Undang TNI, baik yang lama maupun yang baru. Sehingga tidak merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan. Tadi dijelaskan Undang-Undang TNI pasal 47, Mas. Masalah yang sangat khusus, masalah yang sangat spesial, yaitu pengerahan personil TNI di lingkungan Kejaksaan. Karena itu hukum yang berlaku adalah hukum yang spesial, hukum yang khusus. Nah, hukum yang khusus ini mengatasi, menegasikan hukum yang umum, lex specialis derogat legi generalis. Nah, karena itu harus kita periksa apakah Undang-Undang TNI memungkinkan pengerahan personil TNI untuk mengamankan instansi kejaksaan. Dalam pasal 7 Undang-Undang TNI yang baru mengenai operasi militer selain perang, tidak ada penyebutan pengamanan kantor kejaksaan atau pengamanan kejaksaan. Dalam pasal 8 yang berkaitan dengan Angkatan Darat misalnya, tidak ada juga tentang misalnya pengerahan personil Angkatan Darat untuk mengatasi ancaman-ancaman yang sifatnya bersifat keamanan. Dalam pasal 8 jelas itu harus bersifat ancaman. Yang ketiga, pasal 47. Tadi Pak Christome menjelaskan pasal 47 tentang penempatan beberapa jabatan sipil termasuk Jampitmil. Yang harus diingat adalah posisi Jampitmil itu adalah posisi struktural, posisi jabatan struktural, bukan pengerahan personil secara instrumental di lapangan. Nah, dari ketiga pasal itu atau seluruh pasal Undang-Undang TNI, kami tidak menemukan adanya dasar pembenaran bagi pengerahan personil TNI di dalam lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Itulah sebabnya kami meminta agar telegram itu dibatalkan atau ditarik secara khusus mengenai personil TNI. Karena TNI bukan penyedia jasa satpam, bukan penyedia jasa keamanan, tapi alat negara untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Ya, Mas Usman, kalau tadi Anda menyoroti bahwa aturan hukumnya tidak sesuai begitu, tapi Anda melihat ada motif politis tidak dari kebijakan pengamanan terhadap Kajati Kajari ini? Ya, tampaknya ada. Jadi dalam beberapa pembicaraan dengan pihak kejaksaan, kelihatannya kejaksaan sedang menangani kasus-kasus yang terkait dengan penertiban hutan, baik itu berkaitan dengan perkebunan sawit maupun berkaitan dengan pertambangan batu bara dan lain sebagainya. Dan informasi ini mencoba menjelaskan bahwa kejaksaan kesulitan untuk menghadapi kasus-kasus tersebut karena banyak dibackingi oleh pihak kepolisian. Tentu yang dimaksud adalah oknum-oknum kepolisian. Kalau itu masalahnya, seharusnya Jaksa Agung bicara dengan Kapolri. Setidaknya Jaksa Agung dan Kapolri duduk bersama dengan Menko Polhukam dan juga mungkin Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan mensupervisi Satgas Penertiban Hutan tersebut. Jadi dari mulai kasus Agrinas dan lain sebagainya, tampaknya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan sampai pengerahan personil TNI atas permintaan Kejaksaan Agung justru menghadap-hadapkan personil TNI dengan personil kepolisian. Tahan dulu Mas Usman. Saya kira itu akan merusak sistem penegakan hukum di Indonesia dan merusak profesionalisme militer di dalam bidang pertahanan negara. Oke, tahan dulu. Saya mau ke Pak Soleman. Pak Soleman, sebagai mantan purnawirawan TNI begitu ya, Anda melihat kebijakan ini kental muatan politisnya atau sebetulnya ini sudah ada jurisprudensi sebelumnya bahwa TNI
melakukan pengamanan begitu? Nggak ada lah. Kalau saya lihat itu aja. Undang-undangnya bea cukai. Bea cukai itu ada undang-undangnya dapat meminta TNI untuk mengamankan bea cukai. Lalu kalau kita lihat tugas pokok TNI, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Kalau kita lihat di penjelasan apa yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan, di situ adalah menjamin pemerintah ini bisa bebas melaksanakan tugasnya dari ancaman. Nah, meletakkan TNI sekarang kepada kejaksaan itu dalam rangka supaya kejaksaan ini bisa melaksanakan tugasnya bebas dari ancaman. Ancamannya apa? Ada ancaman militer dan non militer. Kalau non militer ada bisa polisi, tetapi ketika itu ancaman militer, ya hadapannya ancaman militer. Itu yang satu. Yang kedua, kita lihat pasal 10 Undang-Undang Dasar, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata. Saya tidak yakin kalau Presiden ini tidak tahu. Saya tidak yakin. Jadi ini saya sangat yakin atas juga sudah dari Presiden sendiri. Jadi kalau dari aturan, saya kira tidak ada aturannya yang dilanggar. Ini semua sudah ada itu aturannya. Pak Soleman, artinya sebelumnya itu sudah pernah ya dilakukan bahwa personil TNI melakukan pengamanan di institusi-institusi lain ya? Oh ada, sudah 2021, 2017 malah. Sudah ada itu. Malah saya dulu waktu BAIS, bea cukai malah kita amankan itu karena betapa bea cukai itu juga berhadapan hampir sama dengan kejaksaan. Saya yang turun waktu itu juga. Mas Usman, ini sebetulnya jurisprudensinya sudah ada. Menurut Pak Soleman, ini bukan baru saja dilakukan, tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah tuh dilakukan. Mengamankan bea cukai. Jadi ini bukan yang pertama sebetulnya TNI masuk ke dalam ranah penegakan hukum sipil. Iya, sebenarnya dalam beberapa kasus memang ada pelibatan TNI di dalam sebuah operasi gabungan. Yang harus diingat, itu adalah sebuah operasi. Kalau sebuah operasi, dia memiliki batas waktu. Dengan batas anggaran, dengan tugas tertentu yang bersifat ad hoc. Bukan bersifat permanen. Pengamanan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah, itu kan sering dijelaskan oleh pihak kejaksaan sebagai pengamanan yang bersifat rutin. Bahkan pihak TNI juga menjelaskannya sebagai rutinitas pengamanan. Artinya bersifat permanen. Kalau bersifat permanen bukan operasi lagi namanya itu. Jadi itu yang saya kira ingin dikoreksi dan perlu dikaji ulang agar lebih cermat dan lebih tepat di dalam melaksanakan undang-undang, khususnya undang-undang TNI. Lebih khusus lagi pasal 7 dan pasal 8 serta pasal 47 undang-undang TNI. Pak Christomey, bagaimana kemudian menjawab bahwa penempatan personil TNI menjaga Kajati dan Kajari seluruh Indonesia ini bermuatan politis dan berpotensi menghadap-hadapkan antara TNI dengan Polri? Pak Christomey. Iya, saya koreksi sedikit Mbak, pernyataan Mbak. Keterlibatan TNI di sini bukan dalam ranah penegakan hukum ya. Apalagi yang itu pengamanan saja dalam rangka pengejawantahan dari implementasi MOU atau nota kesepahaman antara TNI dan kejaksaan. Itu yang perlu dikoreksi. Nah, kita kembali lagi ke tadi sampai oleh Pak Soleman Ponto, tugas TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Saya menggarisbawahi yang melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Siapa sih segenap dan seluruh tumpah darah itu? Semua aset bangsa ini, seluruh warga negara itu adalah yang harus dilindungi oleh TNI. Kemudian kalau kita lihat di pasal 7 ya, yang membantu tugas pemerintah di daerah, kejaksaan itu termasuk bagian dari pemerintah gitu ya, yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan, nah gitu ya. Jadi sah-sah saja apabila ada satu lembaga untuk membantu lembaga yang lainnya. Ini kan sinergitas kementerian, sinergitas antar lembaga. Kenapa misalnya ketika BNPB meminta bantuan TNI dalam penanggulangan bencana itu tidak dipermasalahkan, kan sama antara BNPB kejaksaan itu hal yang sama gitu ya. Termasuk TNI misalnya diminta bantuan oleh kepolisian dalam rangka pengamanan Satgas Ormas kemarin, boleh kan? Berarti kan ada. Yang penting itu adalah untuk mempercepat pembangunan, mendukung program pemerintah. Saya rasa tidak ada masalah untuk itu gitu ya. Lagi untuk memang pasangan tugas bangsa dan negara. Baik, Pak Christomey, Anda belum jawab pertanyaan saya ya. Muatan politisnya dari penempatan personil TNI menjaga Kajati Kajari dan berpotensi ini akan menghadap-hadapkan antara personil TNI dengan Polri ini bagaimana?
Tidak ada muatan politis di sini, Pak. Artinya hanya pengejawantahan dari kerjasama antara TNI dengan kejaksaan. Apa urgensinya? Apa kebutuhannya? Adalah yang tahu adalah kejaksaan. Karena kan, oke, di dalam SC itu dibilang bahwa Kajari itu bisa minta 1 regu 10 orang. Kajati bisa minta 1 ton 30 orang. Tapi kembali lagi sesuai kebutuhan dari masing-masing Kajari dan Kajari. Kalau memang tidak butuh pengamanan itu, ya nggak usah ngapain gitu. Saya butuh cuma 2, Pak, 2 saja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung ancaman dari masing-masing atau kasus yang dihadapi oleh kejaksaan masing-masing. Tadi saya bilang bahwa kasus yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi misalnya Jakarta dengan di Medan dengan di Lampung pasti berbeda. Ya. Nah, pasti kan ada yang perlu karena memang ada intimidasi, ada ancaman karena mungkin kita juga ada menangani kasus-kasus koneksitas sehingga perlu TNI di situ gitu ya. Nah itu yang perlu disampaikan. Ada juga menyatakan bahwa itu kan struktur Jampit Mil tidak perlu tidak struktur. Tapi kan Jampit Mil tidak bisa bekerja sendiri, dia harus ada tenaga di bawahnya, bantuan-bantuannya itu loh. Oke. Ya, itu Mbak kira-kira. Ya, Bang Usman, tapi tadi dibantah ini tidak ada muatan politisnya. Tapi menurut Anda apakah ini akan memperburuk ataupun mempertegang hubungan antara TNI dan Polri? Ya kita lihat aja nanti ya. Tahun lalu kan media-media juga memberitakan tentang ketegangan antara instansi kejaksaan dengan kepolisian. Betul. Ketika Jampitsus Pak Febri dikuntit oleh orang-orang detasemen khusus 88. Bahkan artinya sudah ada presiden ya. 88 sampai ditangkap, diamankan oleh personil TNI dan dibawa ke Kejaksaan Agung lalu diinterogasi. Nah, hal-hal semacam itu jangan-jangan, mudah-mudahan saya salah, jangan-jangan masih belum terpecahkan, masih belum ada semacam penyelesaian koordinatif antar instansi, khususnya instansi kejaksaan, instansi kepolisian, dalam menangani permasalahan-permasalahan itu. Jadi jangan sampai dalilnya adalah sinergitas, tapi yang terjadi justru disintegrasi atau semacam perpecahan antar institusi penegak hukum yang seharusnya terintegrasi. Kejaksaan dan kepolisian harus saling percaya, harus saling bekerja sama. Karena dua institusi itu adalah dua institusi yang menjadi tulang punggung atau menjadi ujung tombak dari penerapan sistem peradilan pidana, penegakan hukum pidana. Penyidikan dalam tindak pidana umum ada di kepolisian, tindak pidana khusus ada di kejaksaan. Berkas kepolisian sangat tergantung pada apakah kejaksaan mau melanjutkan ke pengadilan atau tidak. Kalau kejaksaan tidak percaya pada polisi, lalu apa yang akan terjadi pada sistem penegakan hukum kita? Gitu. Jadi saya kira ini masalah utamanya kan belum ada jawaban yang meyakinkan dari kejaksaan bahkan dari TNI. Mengapa pengamanan kantor kejaksaan atau personil-personil jaksa yang katakanlah menghadapi potensi ancaman tidak ditempuh dengan pihak kepolisian terlebih dahulu. Seandainya pihak kepolisian tidak sanggup misalnya, memang dimungkinkan untuk menambah bantuan dan itu namanya tugas perbantuan militer. Tetapi sampai hari ini belum ada penjelasan mengapa tidak ditempuh permintaan pengamanan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. Itu saya kira pertanyaan kritisnya. Berkali-kali kejaksaan kehakiman menghadapi kasus-kasus beresiko tinggi. Ya, misalnya dalam kasus pembunuhan Munir, yang didakwa adalah mantan Danjen Kopassus, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, dan menghadapi ancaman-ancaman yang sangat serius, sehingga jaksa-jaksa dan hakim-hakim sampai harus diperlengkapi pengamanan dari personil Brigade Mobil atau BRIMOB. Nah, hal semacam itu bisa juga ditempuh apabila memang dalam situasi saat ini kejaksaan kesulitan atau menghadapi ancaman ketika ingin menangani kasus-kasus penertiban hutan, termasuk penertiban tambang-tambang. Jadi itu dulu yang harus dijawab. Kalau nanti pihak kepolisian tidak sanggup, tentu kita bisa menimbang perbantuan dari militer, jangan langsung kepada militer. Ya, Pak Christomey, apakah kemudian teman-teman di TNI tidak bertanya terlebih dahulu ke kejaksaan, kenapa kemudian tidak meminta bantuan pengamanan dari Polri dulu, baru tambahannya dari personil TNI? Kenapa langsung menghubunginya ke TNI begitu? Kita kan mengejawantahkan dari nota kesepahaman tadi, Pak. Artinya sudah ada pembicaraan antara pimpinan TNI dan pimpinan kejaksaan bahwa dukungan bantuan personil kepada kejaksaan untuk tugas-tugas atau fungsi kejaksaan. Kita berangkatnya dari sana. Urgensinya apa? Silakan tanyakan kejaksaan misalnya.
Kalau kenapa misalnya tidak meminta bantuan polisi, saya rasa sudah ada kok permintaan bantuan ke kepolisian itu, bahkan Kajati Jakarta itu dijaga oleh Brimob kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Kemudian terjadi misalnya minta bantuan TNI, ya silakan tanyakan ke Kajati Jakarta kenapa ada perubahan itu gitu. Kami hanya karena diminta oleh kejaksaan dalam rangka dukungan bantuan personil sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah kami buat dan dalam rangka sinergitas tugas antar lembaga, ya kami melaksanakan itu karena memang sudah ada persetujuan dan sudah ada kesepakatan antara pimpinan TNI dengan kejaksaan. Gitu ya, Pak Soleman, supaya kemudian ini tidak menempatkan TNI di tengah-tengah ya, karena sudah ada presiden sebelumnya ini tadi disampaikan oleh Mas Usman, ketegangan hubungan antara kejaksaan dengan Polri dan TNI tampaknya berada di tengah-tengah ini, supaya kemudian TNI tidak terjepit di tengah-tengah di antara ketegangan Polri dengan kejaksaan, bagaimana ya Pak Soleman? Ya justru kalau ada tegang itu ya ditaruh di tengah lah, kan bisa jadi penyeimbang yang bagus kan. Jadi TNI saat ini menjadi penyeimbang, bukan berhadap-hadapan. Ya enggak lah. Memang ini presiden begini, orang kita itu sekali mengingat susah dilupakan. Jadi ya itu makanya kita jangan sampai berbuat sekali berbuat ya teringat-ingat. Itu orang Indonesia. Nah supaya ini daripada pelanduk yang mati di tengah-tengah, taruh aja TNI di tengah-tengah itu. Biar dia kuat menahan ini kan imbang. Dengan harapan ini itu akan terjadi netralisasi kan di sana. Sebenarnya itu aja itu ininya supaya dia netral kembali. Maka taruh di tengah. Jadi penempatan personil TNI menjaga Kajati dan Kejari itu untuk netralisasi hubungan Polri dengan kejaksaan ya, bukan justru malah akan memperburuk ya Pak Soleman ya? Oh tidak, supaya ini terjadi bagus lah. Dan jangan lupa, ancaman itu kan ada 2, itu Undang-Undang Pertahanan ya, pasal 7 ayat 2 dan 3. Ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, kejaksaan ini menghadapi dua-duanya. Ya kalau ancamannya non-militer ya minta ke Polri. Tapi kalau ancaman militer ya pasti minta ke tentara, mana lagi. Nah, bentuk ancaman militer itu apa? Rahasia, pasti. Kalau ancaman militer tidak dirahasiakan, ya berubah. Kan begitu. Terakhir Pak Kristome, ini Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Pangti atau Panglima tertinggi Republik Indonesia, Pak Prabowo, memerintahkan kepada Panglima TNI untuk membatalkan telegram resmi penempatan personil TNI ke Kejati dan Kejari. Bagaimana kemudian dari TNI menanggapi aspirasi dari masyarakat sipil ini? Iya, artinya kan sah-sah saja di alam negara demokrasi seperti kita ini ada sebagian yang berpendapat seperti itu gitu ya. Boleh-boleh saja, tetapi kan yang tahu tentang kebutuhan antar kedua lembaga itu adalah Kejaksaan Agung dengan Panglima TNI. Mereka sudah membicarakan itu, akhirnya keluar nota kesepahaman, itulah yang kita kerjakan. Kalau beda pendapat, kita tetap membuka diri untuk evaluasi, kritik. Mari kita lihat nanti ke depan. Silakan diawasi bersama. Kita tetap untuk melaksanakan tugas bangsa dan negara. Itu Mbak ya. Mas Usman, terakhir, ini yang bisa mendamaikan ataupun menjebatani 3 institusi ini tampaknya hanya Panglima tertinggi ya, hanya Presiden Prabowo. Presiden Prabowo apakah seharusnya memanggil Kapolri, Panglima TNI dan juga Jaksa Agung untuk bisa duduk bersama, menyelesaikan dan juga menjalin lagi rajutan-rajutan supaya lebih solid dan juga kompak begitu di tengah situasi geopolitik dan juga ekonomi yang tidak menentu, Mas Usman? Yang paling mudah sebenarnya adalah Menko Polhukam menggelar rapat terbatas. Menghadirkan Panglima TNI, bahkan Menteri Pertahanan, karena terkait dengan Satgas Penertiban Hutan, Kapolri, dan juga Jaksa Agung. Dalam pertemuan rapat terbatas itulah saya kira bisa dicarikan penyelesaian. Solusi yang kedua adalah Komisi 1 dan Komisi 3. Komisi 1 membidangi Kementerian Pertahanan dan juga Militer. Komisi 3 membidangi pihak kepolisian dan kejaksaan. 2 komisi ini saya kira memiliki fungsi dan tugas sebagai kontrol dan penyeimbang pemerintah. Jadi seandainya katakanlah pengerahan personel itu setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertahanan, dari Presiden, maka DPR punya wewenang untuk memberikan persetujuan itu. Memang dalam Undang-Undang TNI untuk tugas-tugas non-kombatan militer itu tidak harus mendapatkan persetujuan politik dari DPR. Tetapi ketegangan-ketegangan instansional antara kejaksaan dengan kepolisian saya kira wajib dibicarakan di Komisi 3. Karena itu kami mendesak Komisi 3, Komisi 1 juga untuk membicarakan masalah ini dalam rapat dengar pendapat mereka.
dengan para Baik. mitra mereka di pemerintah. Mas Usman, tapi kalau ketegangannya sudah meruncing, apakah Presiden Prabowo harus turun tangan memanggil 3 petinggi institusi ini, Kapolri, Panglima TNI, dan Ya, juga saya kira Jaksa Agung? harus lah, karena Satgas Penertiban Hutan ini kan juga dipegang oleh orang kepercayaan Pak Prabowo, yaitu Menteri Pak Pertahanan. Syafrin Samsudin, Ya, ya. dan juga dalam lingkar tertentu urusan-urusan ekonomi dan bisnis termasuk kehutanan, Oke. pertambangan juga dikelola oleh Pak Hasim Doyo Hadikusumo, Baik. adiknya Pak Prabowo. Jadi saya kira kalau Presiden bisa ikut memecahkan masalah ini, mungkin tidak akan ada benturan-benturan yang dikhawatirkan Baik. di tingkat lapangan, Baik. khususnya antara kepolisian dan kejaksaan dan TNI. Kita tunggu nanti bagaimana langkah selanjutnya, apakah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memanggil para pembantunya yakni Kapolri, Panglima TNI, dan juga Jaksa Agung untuk bisa duduk bersama menyelesaikan segala persoalan dan mungkin menjembatani serta ketiganya bisa kompak kembali menjaga pertahanan, keamanan, dan juga pemberantasan korupsi di tanah air sehingga kita tidak perlu sibuk untuk mengurusi persoalan-persoalan internal dalam menghadapi tantangan geopolitik dan juga ekonomi. Kita tunggu Presiden Prabowo turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah hadir melalui sambungan virtual pada sore hari ini. Ada Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Soleman Ponto, mantan Kabais TNI, dan Maijen Kristomei Sianturi, Kapus Pen TNI. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih, Pak Osman. Selamat sore, Ya, Osman. Mari. Mari, Ya, Pak.